Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kawawan di video kedua seri pembelajaran limit fungsi bentuk tak hingga. Oke, yuk kita masuk ke materinya. Nah, di video kedua ini kita bakal belajar bareng tentang limit ketak-hinggaan di fungsi aljabar nih. Dan nanti juga di akhir video kakak bakal kasih beberapa contoh supaya teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita berfokus pada pengertian tak hingga itu sendiri, sekarang kita bakal belajar nih, um, memperdalam lagi cara penyelesaiannya itu gimana sih. Nah, kita bisa cara yang pertama kita bisa menggunakan cara substitusi langsung ya teman-teman. Nah, tapi dengan keterangan jika hasil akhirnya itu nggak menghasilkan bentuk tertentu gitu teman, seperti 0 per 0, infinite per infinite, atau infinite minus infinite. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contohnya aja nih. Misalnya kita punya fungsi 5x kuadrat minus 10. Nah, kita cari nih limit di mana x menuju tak hingga gitu ya. Nah, ya udah kita langsung aja substitusiin langsung. Si x ini kita ubah jadi infinite, jadi 5 kali infinite minus 10. Nah, teman-teman mungkin bingung, ini hasilnya apa? Bentuk tertentu atau enggak? Nah, ini mah bukan bentuk tertentu karena ketika kita hitung berarti ini nilainya kan infinite minus 10 kan, bukan infinite minus infinite. Berarti ya udah infinite, tetap infinite aja gitu hasilnya. Nah, seperti yang udah kakak katakan juga di beberapa slide sebelumnya, uh, apa ya, fungsi fx ini bisa berbentuk pecahan nih, dan hasil akhirnya mungkin kalau kita substitusikan secara langsung kita mendapatkan hasilnya tuh bentuk pecahan 0 per 0 atau infinite infinite, which is itu nilai tertentu. Nah, gimana sih cara menyelesaikan soal kayak gitu? Nah, kakak kasih pemisalan nih. Misalkan kita punya fungsi fx gitu ya, bentuknya pecahan nih. Nah, kita bisa membagi pembilang dan penyebutnya dengan ke bentuk fungsi lain gitu. Misalnya sebuah fungsi fx itu terbentuk dari pembilang gx dan penyebut hx gitu. Nah, masing-masing fungsi ini kita bagi dengan x pangkat n, dengan n-nya itu pangkat tertinggi antara kedua fungsi itu ya. Misalnya kita punya gx pangkat tertingginya tuh 3, hx juga pangkat tertingginya 3. Nah, kita bagi dengan x pangkat 3 gitu teman-teman. Dan nah, contohnya nih, kakak kasih contohnya. Kita punya sebuah fungsi ini 6x pangkat 3 plus 4x plus 6 per 4x kuadrat plus 2x pangkat 3 minus 3x. Nah, dari sini kita umpamain nih, pembilangnya adalah gx dan penyebutnya adalah hx gitu ya. Berarti yang di atas itu yang 6x pangkat 3 sampai plus 6 itu tuh gx, dan 4x kuadrat sampai minus 3x itu hx gitu ya teman-teman. Nah, lalu kita bagi nih, kita cari pangkat tertingginya berapa sih di antara gx dan hx itu. Oh, ternyata pangkat 3 teman-teman. Nah, jadi kita bagi aja kedua pembilang dan penyebut ini atau gx dan hx ini dengan x pangkat 3 gitu ya. Nah, bisa kita lihat tuh, kakak bagi dengan x per 3. Nah, kita masukin semuanya. Nah, ini begini. Oke. Nah, ini udah masuk semua nih ya, yang di sini nih udah ada juga di rumusnya. Nah, ya udah kita langsung aja eliminasi bentuknya teman-teman, yang x-nya, sehingga kita dapat menghasilkan nilai seperti ini nih yang di bawah nih. Oke. Nah, tuh udah ada yang hilang tuh beberapa x-nya. Nah, untuk angka yang masih ada x-nya atau masih ada, kita ada dibagi dengan infinite gitu ya. Nah, kita pakai nilai aproksimasinya aja dengan angka 0 gitu ya. Hasilnya 0 gitu ya. Kayak suatu angka kalau dibagi dengan angka yang sangat besar banget kan hasilnya 0 kan. Contohnya aja 1 dibagi dengan 1 triliun itu kan hasil kayak 0,0 sekian gitu kan teman-teman. Itu jadi kita pakai angka aproksimasi aja sehingga kita menghasilkan jawaban 3 untuk limit di fungsi ini teman-teman. Dengan kata lain, asymptot datarnya adalah
Y sama dengan 3, teman-teman. Oke. Nah, contoh lainnya nih. Di sini kita punya pembilang yang berbentuk perkalian nih yang di atas kan. Nah, kita sederhanakan dulu nih bentuknya. Nah, kita langsung aja lakuin perkaliannya tuh yang bisa teman-teman lihat juga, 2x kuadrat kali 2x pangkat 3 hingga 3 kali x tuh kan, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini apa kita punya apa ya, udah sederhana nih bentuknya nih. Nah, udah sederhana, lalu ya udah kita cari lagi nih kayak tadi, cari yang x-nya punya pangkat tertinggi. Nah, setelah selesai ya udah langsung substitut apa, dieliminasi aja si x-nya, dan kita bisa substitusiin dengan infinite. Nah, biasa aproksimasi lagi yang masih ada per x-nya itu kan berarti ada angka per infinite, ya udah aproksimasi angka 0 gitu, sehingga kita menghasilkan nilainya adalah 4/6 gitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah mulai nih kepikir, kalau gitu kita tinggal lihat koefisien dari x dengan pangkat terbesar aja ya dari kedua belah apa ya bagian gitu ya, pembilang dan penyebutnya. And yes, betul, caranya adalah begitu teman-teman. Nah, tapi ingat ya teman-teman, apa pangkatnya tuh harus sama ya untuk hal ini. Nah, terus metode selanjutnya adalah dengan merasionalkan bentuknya. Nah, kita bisa menggunakan sifat A plus B kali A min B nih teman, yang hasilnya A kuadrat minus B kuadrat. Nah, kita bisa lihat contoh nih, kakak udah punya bentuk fungsi akar minus akar nih. Itu kan agak susah ya kalau kita mau cari limit hakingannya ya. Nah, kita coba kali dengan 1 aja nih, atau secara apa ya, kita jabarin lagi satunya itu sebagai apa, counternya yang di apa, akar minus akar, berarti akar plus akarnya itu. Nah, nih kakak buatin. Oke, yang ini, nah ini udah ada juga nih di sini juga ya. Nah tuh pakai yang positif karena kayak tadi sifatnya A plus B A min apa kali A min B sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Oke, nah ya udah, berarti kan kuadrat, berarti akarnya hilang dong teman-teman. Nah, berarti ini tinggal 2x plus 2 minus 2x min 4. Oke, gitu. Jadi apa, setelah kita dapat hasilnya, nah kita langsung nih membaginya dengan pangkat x tertinggi nih teman-teman. Nah, oh ya, ini kan masih apa, bisa dihitung nih yang di bagian atas. Ya udah kita hitung dulu nih. Berarti 2x minus 2x, oh habis, plus 2 minus 4, berarti plus 4 ya, plus 2 tambah 4 6. Oke, jadi kita dapat 6. Nah, yang bawah ya udah biarin dulu. Nah, pangkat x tertingginya itu yang mana sih? Nah, nih kan ini masih ada x nih di sini. Nah, berarti ini tuh pangkat tertingginya adalah bener setengah teman-teman, atau akar x. Jadi kita bagi nih pembilangnya dan penyebutnya dengan akar x teman-teman. Nah, setelah kita coba bagi-bagi, ya udah kita menggunakan cara yang tadi, pakai aproksimasi lagi. Nah, akar infinite itu berapa? Ya udah infinite kan, kita nggak bisa hitung itu dengan secara normal. Ya udah infinite, tetap infinite gitu. Nah, 6 bagi infinite berapa? 0. Ya udah 0. Nah, mungkin kalau dari sini udah ini mah pasti 0. Ya udah sih, emang benar hasilnya 0, tapi ya kita coba selesaiin tuntasin secara lengkap ya teman-teman. Nah, yang bagian bawah ini juga dibagi akar x nih. Nah, kita coba masukin nih di bagian penyebutnya akar x. Nah, sehingga hasilnya seperti berikut ini. Nah, oke. Nah, ini dia. Dari sini kita punya akar 2 plus 0 plus akar 2 minus 0. Berarti akar 2 tambah akar 2, atau 2 akar 2. 0 dibagi 2 akar 2 hasilnya adalah 0. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa list nih pola soal dan jawabannya. Nah, teman-teman bisa lihat ini di lecture notes ya. Nah,
Tapi kakak mau jelasin dikit nih. Jadi kalau teman-teman ketemu soal demikian gitu ya, kayak yang tadi kan sempat ada tuh yang pakainya akar minus akar kan. Nah iya, jangan lupa juga ini tuh akar minus akar ya. Tuh lihat tandanya semuanya tuh minus ya teman-teman. Nah, kalau tadi di contoh soal kita punya 2x plus 2 untuk apa ya, akar 2x plus 2 minus akar 2x min 4, berarti kita bisa lihat nih, oh ternyata si A nya tuh 2, C nya 2. Nah sama aja, hasilnya berapa? 0. Nah tadi setelah kita coba buat, hasilnya berapa? 0 juga kan. Nah itu dia, nah cara cepetnya gitu teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman ketemu pola seperti ini gitu ya, bisa dilihat ya cara cepatnya. Jadi untuk baris 1 sampai 3 tuh yang belum ada pangkat-pangkatnya, belum pangkatnya masih maksimal 1 lah. Nah, perhatikan koefisien di depan X-nya gitu. Nah, di sini contohnya tuh A dan C. Nah, kita tinggal lihat aja jika koefisien kiri atau A lebih besar daripada koefisien kanan atau B, maka menghasilkan positif infinite. Jika sebaliknya, maka menghasilkan negatif infinite, teman-teman. Nah, jika kedua koefisien sama, maka ya kayak tadi contoh soal yang tadi, hasilnya adalah 0 gitu, teman-teman. Nah, lalu untuk x kuadrat juga sama nih, teman-teman. Kita perlu lihat koefisien yang di pangkat tertingginya atau x kuadratnya. Nah, polanya juga sama seperti baris 1 dan 2. Jika koefisien kiri atau A lebih besar dari koefisien kanan atau D, maka menghasilkan nilai positif infinite. Nah, jika sebaliknya menghasilkan negatif infinite gitu, teman-teman. Nah, yang berbeda adalah ketika A dan D itu sama gitu ya koefisiennya. Nah, hasilnya bukan 0, nggak langsung 0, tapi kita bisa menghitungnya dengan B minus E per 2 akar A gitu, teman-teman. Oke, so segitu dulu untuk video bab 6 2 kali ini. Sampai jumpa di video ketiga. Adios.